Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati murabbi arwahina, pendidik ruh kita, Abah Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA beserta Umi Nyai Hajah Uswatun Hasanah, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan dan juga keberkahan sehingga beliau bisa senantiasa mendampingi kita dalam menimba ilmu dan pengalaman, insya Allah yang bermanfaat lid-dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati segenap pengurus yayasan, Bapak Dr. Haji Hasan Habibi STMSI beserta Ibu Qurratu Aini PSSI MSM yang alhamdulillah berkenan hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati segenap pengurus yayasan lain, Kakanda Ustadz Muhammad Sofiuddin beserta Yunda Hajah Kamalia Najah beserta para rekan guru yang telah sama-sama bekerja keras dalam menyelenggarakan pendidikan dan juga acara pada siang hari ini. Dan yang terpenting dan terinti adalah yang kami hormati segenap wali santri, rekan-rekan kami, rekan-rekan saya dalam membentuk anak-anak, mensupport anak-anak dalam pendidikan baik secara fisik maupun psikis, yang dari pagi sampai pagi lagi selalu memberikan dukungan kepada anak-anakku sekalian. Dan yang kami cintai, para mutakharijin SMP SMA Baitul Hikmah yang alhamdulillah pada hari ini lulus 100%, yang insya Allah ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama 3 tahun dan 6 tahun ini manfaat, berkah, dan mudah-mudahan juga seperti apa yang sudah tadi disampaikan juga oleh Bapak Wali Santri dan juga dari tagline dari acara wisuda pada hari ini, kalian bisa melangit dengan prestasi dan membumi dengan kontribusi aktif. Terima kasih kemudian kami ucapkan juga kepada para warga dan lingkungan sekitar yang telah memberikan kesempatan, dukungan, support kepada kami dalam menyelenggarakan pendidikan, Bapak RT, RW dan segala jajarannya, dan kemudian juga tadi hadir di tengah-tengah kita dari Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Pengawas Bapak Haji Muhammad Zakaria MAPD yang alhamdulillah juga bisa hadir dalam rangka mensupport dan juga mendukung kegiatan anak-anakku yang sudah menjalankan kegiatan dalam mencari ilmu selama 3 tahun dan 6 tahun ini. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak kita di sini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini sudah dengan penuh perjuangan, dengan penuh air mata, dan juga dengan rentangan lautan ataupun menyeberang pulau, ya, seperti anakku Ananda Zaki dan Ananda Akila Firas yang harus pergi jauh ketika pulang kampung gitu ya. Ada juga yang dalam perjalanan menuntut ilmu kemudian mendapatkan cobaan, ditinggal oleh orang-orang terkasih, ditinggal oleh ayah ataupun ibu.
Ternyata 3 tahun ini dan 6 tahun ini bukanlah waktu yang sebentar. Oleh karena itu, kesuksesan yang mereka dapatkan pada siang hari ini merupakan suatu yang patut untuk disyukuri dan diapresiasi. Tapi janganlah puas, janganlah berhenti pada titik ini. Teruslah maju dan melangkah untuk lebih terbang tinggi lagi, supaya kalian bisa meraih cita-cita yang kalian semua inginkan, yang kalian semua bawa untuk dibanggakan di depan orang tua kalian, dan yang nantinya akan menjadi bekal kalian untuk di masa depan dan tabungan kalian di akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum pada hari ini sebagai batu loncatan untuk meloncat lebih tinggi, untuk berkiprah lebih jauh lagi, untuk lebih aktif lagi, lebih berprestasi lagi. Dan mohon doa dan dukungan juga dari para orang tua yang semuanya hebat, yang semuanya sudah menghantarkan anak-anak walaupun dengan penuh jerih payah bisa pada titik ini. Kami sebagai perwakilan dari institusi di SMP menghaturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja dari kami, karena inti dari kegiatan pada siang ini adalah tasyakur, mengucap syukur, mengucap terima kasih atas pencapaian yang sudah didapatkan. Oleh karena itu kami cukupkan. Bukan kegiatan ini merupakan kegiatan akhir yang di wisuda, seperti halnya di luar adalah hal-hal yang berbau euforia atau hal-hal yang berbau hanya suka-suka saja. Tapi inti dari kegiatan ini adalah tasyakuran. Kita sama-sama mengucapkan syukur, kita sama-sama berterima kasih kepada sekitar kita yang sudah mendukung keberhasilan kita semua, baik dari kami secara pendidik, juga orang tua, juga anak-anakku, dan secara lembaga. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jajaran dari Yayasan Mahabbatullah, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rosyid MA, beserta Ibunya Hajah Uswatun Hasanah, Bapak Dr. Hasanah Bibi, Ibu Qurratu Aini, Ustadz Sofiuddin, Ustadzah Lia, yang kami hormati dan kami ta'zimi. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, afiah, dan tidak bosan untuk membimbing kami semua yang masih belajar terus untuk menemani para santri-santri Baitul Hikmah. Seluruh jajaran pemerintahan, ada Pak RT, Pak RW, ada Pak Lurah tadi, semua tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih Pak RT, Pak RW, dan seluruh jajaran pemerintah untuk berkenan mengikuti tasyakur wal wada' di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Dewan Asatidz SMP, SMA, Madrasah Diniyah, dan para pembimbing di Pondok Pesantren, wabil khusus Dewan Pengurus di SMA Terpadu Baitul Hikmah,
rekan-rekan kerja kami, ada Mbak Endah, Ibu Minha yang sudah bekerja keras selama ini mengurus di manajemen SMA Terpadu Baitul Hikmah. Tak lupa juga seluruh wali santri SMP SMA Terpadu Baitul Hikmah kelas 9 dan kelas 12 yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi juga. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Santri, Bapak Ibu Wali Santri sudah percaya dan mengamanahkan anaknya di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Dan yang saya banggakan kelas 9 dan kelas 12 SMP SMA Terpadu Baitul Hikmah yang pada siang hari ini sudah purna belajarnya, khususnya anak kelas 12. Untuk anak kelas 9 mungkin masih lanjut lagi di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Sebelum saya menyampaikan, saya ucapkan selamat ya, selamat wisuda. Selamat menempuh jenjang pendidikan yang baru. Selamat untuk yang terutama yang kelas 12, selamat masuk ke dalam gelanggang realitas kehidupan ya. Karena nggak mudah, anak-anak sekalian di luar sana ada banyak hal yang harus kalian taklukkan, harus kalian harus survive dengan semua keadaan. Dan tentunya bekal-bekal yang sudah kalian pelajari selama 6 tahun, ada yang 3 tahun di Pondok Pesantren Baitul Hikmah ini, mudah-mudahan menjadi bekal yang cukup untuk nanti menggapai masa depan yang lebih baik di kemudian hari. Bapak Ibu sekalian, izin saya menyampaikan sedikit 5 menit, 5 sampai 7 menit sedikit saja. Saya mau pamer SMA Terpadu Baitul Hikmah sedikit ini. Boleh ya, pamer? Boleh. Ini saya alhamdulillah untuk yang diwisuda pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu adalah santri SMA yang kelas 12 itu adalah santri yang masuk di tahun 2017. Artinya ini santri yang menurut saya punya kedekatan khusus, terutama saya, karena masuknya bareng dengan masuknya saya di sini. Ini 2017 ada Razan dan kawan-kawan Fadilatul Akbar ini masuknya bareng. Jadi angkatan ketiga di SMA ini khususnya memang spesial bagi saya. Saya masih ingat saya dengan Ustadz Faisal yang sampai sekarang masih menemani santri sampai selesai, dari mulai dia kecil ini masuk bareng dengan kita. Dan ini adalah angkatan yang juga meramaikan Baitul Hikmah. Jadi sebelum angkatan ini, kalau kita flashback ke belakang Bapak Ibu sekalian, santri mungkin baru 30-an. Begitu angkatan ini masuk, santri Baitul Hikmah kurang lebih 90. Maka angkatan yang luar biasa yang memang saya pikir-pikir dari 3 hari kemarin, saya merenung itu, ini santri adalah santri yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk selalu meramaikan Baitul Hikmah. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama kelas 9. Kelas 9 ini adalah angkatan yang pertama kali menempati kelas yang ada di sebelah kiri saya. Ini kalau kita masih ingat. Jadi kalau Razan itu gedungnya
masih di depan, di lantai 3. Untuk yang kelas 9 adalah angkatan yang pertama kali menempati gedung baru ini. Dan saya yakin, hakul yakin, entah nanti bagaimana rencana Bapak Ibu sekalian atau santri, kelas 9 inilah nanti yang akan meramaikan gedung baru SMA yang ada di sebelah kanan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, yang putri itu sudah kami siapkan oleh disiapkan oleh Umi, gedung lantai 3 untuk SMA. Ini gedung yang masih celing, sama sekali belum pernah dipakai. Jadi memang angkatan ini spesial, angkatan yang nantinya ke depan ini akan meramaikan Pondok Pesantren Baitul Hikmah, terutama di SMA. Jadi ini luar biasa. Saya secara tidak langsung sedikit promosi ke Bapak Ibu sekalian. Jadi ini gedung kanan kita ini yang SMA lantai 3 masih kosong. Saya kemarin malam Jumat saya mengadakan maulid kecil-kecilan di depan. Saya bilang di depan anak-anak bahwa santri yang sekarang ini, angkatan sekarang ini adalah, terutama yang menempati gedung baru ini adalah santri yang juga ikut memberkahi tempat ini. Tempat ini berkah, saya yakin berkah, hakul yakin. Karena oleh Abah, oleh Umi, semua tanah ini wakaf. Tanah Pondok Pesantren Baitul Hikmah ini wakaf. Jadi saya itu nggak bisa mewarisi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya nggak bisa dapat waris ini anak saya. Karena ini posisinya wakaf. Artinya kalau Pondok Pesantren ini wakaf, artinya ini juga miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti masjid. Dan santri-santri ini dari awal, terutama di gedung ini adalah orang atau santri-santri yang memberkahi tempat ini, yang menjadikan tempat ini benar-benar ramai dengan majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ke depan, kalau tempat ini berkah, tempat ini yang memberkahi adalah santri-santri termasuk kelas 9, lalu siapa lagi yang mau memberkahi ini tempat? Jadi kami sekaligus di dalam sambutan ini saya mengucapkan selamat datang untuk anak-anak kelas 9 putra putri untuk bergabung di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Secara khusus juga saya mewakili pengurus di SMA Terpadu Baitul Hikmah mengundang, mungkin tahun depan saya juga nggak akan mengundang. Ini spesial, karena ini spesial seperti martabak, ya, spesial ada yang kurang spesial. Ini spesial, saya mengundang untuk anak-anak yang sudah memberkahi ini tempat, memberkahi ini pesantren, memberkahi ini kelas, ruang-ruang kelas kita. Mari bergabung di Pondok Pesantren Baitul Hikmah, terutama di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Kelihatannya SMA Baitul Hikmah kelihatan biasa-biasa saja karena tidak kami promosikan. Kami biasa diajari untuk tawaduk. Jadi pengurus di SMA itu semuanya tawaduk. Kebetulan punya operator Pak Romli. Operatornya aja hafal Quran. Operator kita ini Ustadz Romli itu hafidh Quran. Operator kita hafidh Quran. Jadi kadang-kadang untuk posting-posting narsis di IG itu kurang aktif, itu kelemahan mungkin. Tapi saya mau laporkan di sini. SMA kita ini berarti angkatan ketiga kita meluluskan di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Untuk angkatan pertama, sekedar informasi Bapak Ibu, 98,9% santri kita di angkatan pertama semua masuk di perguruan tinggi. Semua 98,9%. Ada 2 santri yang memang enggak kuliah, satu karena kerja, yang kedua dia
membantu orang tuanya untuk berkarir. Ada 2 di angkatan pertama. Angkatan kedua 99% sudah kuliah. Jadi tinggal yang pengabdian di sini, ada Zidan, ada Torek, ada 3 santri yang belum kuliah, dan alhamdulillah tahun ini sudah banyak keterima di UIN Syarif Hidayatullah di jurusan Dirasat Islamiyah. Saya bilang sama anak-anak, karena ini 3 ini, kenapa tersisa 3 yang belum kuliah, karena cita-citanya ke Al-Azhar. Cuman cita-citanya nggak didukung dengan finansial yang baik, akhirnya di UIN, Universitas Insya Allah Negeri. Jadi, alhamdulillah. Jadi udah keterima. Jadi insya Allah tahun ini angkatan kedua kita 100% sudah masuk di perguruan tinggi. Ini lega, saya kalau udah masuk 100% saya lega, secara moral saya lega. Untuk angkatan ini, angkatan yang ketiga ini, alhamdulillah, ini anaknya Bapak Ibu sekalian lumayan berprestasi. Ada salah satu santri kita itu ada Alif Fadlan. Mungkin Bapak Ibu kalau masih ingat kemarin dia juara Olimpiade teknik informatika, Alif ya. Olimpiade IT nasional, bukan kecamatan Bojongsari kelasnya. Nasional juara teknik informatika. Kemudian juara juga web terbaik, bikin web terbaik ya, Alif. Kemudian developer, pengembangan, bikin aplikasi Al-Quran. Ini Alif Fadlan, tepuk tangan sekali lagi. Untuk angkatan ini, saya izin menyampaikan sedikit. Sudah ada 5 santri kita di SMA Terpadu Baitul Hikmah ini yang sudah lulus di SNMPTN dan SBMPTN. Ada 5. Ada di UIN ada 2, di UNJ ada 1 jalur prestasi, kemudian ada 1 yang istimewa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, yang ini saya sebut namanya Razan Ramadan. Razan Ramadan ini mendapatkan beasiswa full beasiswa di Universitas Islam Indonesia. Karena saya di Jogja, dulu saya alumni UIN Jogja, S1 S2 di Jogja. UII ini kita tahu terkenal kampus yang memang luar biasa mahal, paling mahal di Jogja. Kampusnya orang-orang kaya dulu. Ini alhamdulillah Razan Ramadan mendapatkan beasiswa full 100% di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah. Satunya lagi di mana saya lupa ini. Di UIN ya. Di UIN juga. Di jurusan Kesehatan Masyarakat. Ananda Nabila Heriani. Alhamdulillah, sudah ada 5 santri kita yang sudah lolos dengan jalur prestasi dan jalur akademik. Jadi kalau SNMPTN Bapak Ibu sekalian, kalau nggak pinter nggak bisa masuk itu. Kalau nggak pinter nggak bisa masuk. SNMPTN, SBMPTN itu kalau tidak pinter nggak masuk, susah. Kalau tidak terakreditasi A, tidak mendapatkan kuota. Nah ini alhamdulillah anak-anak di tahun ini mendapatkan privilege, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan SMA kita sudah terakreditasi A dan anak-anaknya alhamdulillah mendukung di jalur-jalur prestasi. Dan tepuk tangan. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, kami mohon doanya Bapak Ibu sekalian, terutama yang ibu-ibu yang doanya biasanya mujarab, didengar oleh Allah, diamini malaikat kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kayak saya nggak begitu didengar sama malaikat karena banyak keluarnya.
Nah, ibu-ibu kami mohon tanggal 20 ini, 20 Juni ini, anaknya bapak-bapak ibu sekalian akan mendapatkan pengumuman masuk universitas yang mereka daftarkan. Kami mohon untuk ibu-ibu ikut juga mendoakan anak-anak kita, mudah-mudahan 100% anak-anak kita yang mendaftar di universitas yang mereka inginkan juga masuk dengan mudah dan lancar, berkah manfaat. Tanggal 20, ada yang tanggal 20, ada yang tanggal 25. Karena saya ketar-ketir Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang tuh ketar-ketir anak-anak itu maunya muluk-muluk, kuliahnya di UI, kuliahnya di IPB. Kadang-kadang saya sinkronkan ini anak-anaknya nggak pernah belajar, jarang belajar. Kadang-kadang kalau nggak modal doa ini, nggak disuruh, nggak didorong dengan doa, ini kelihatannya susah. Jadi tapi kami optimis anak-anak kita yang mendaftar dia sudah mengukur intelektualnya, sudah mengukur spiritualnya. Saya berharap mudah-mudahan keterima semua di fakultas dan universitas yang mereka inginkan. Dan inilah Bapak Ibu sekalian yang selalu kami tuju, kami diskusikan dengan terutama Pak Hasan Habibie yang kebetulan juga dari Bapak Hasan Habibie ini ketua pengurus Yayasan Mahabbatullah yang nyambi, yang punya sampingan jadi Pusdatin Kemendikbud. Jadi ini yang kita diskusikan panjang lebar, bagaimana untuk memfasilitasi anak-anak ini agar nanti ketika memilih universitas yang dia tuju, memilih kehidupan yang mereka pilih tidak salah jurusan. Ini yang paling penting. Ini agenda program SMA Terpadu Baitul Hikmah yang benar-benar kita garap dari awal sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini terbukti anak-anak memang memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah ini alhamdulillah. Jadi saya tuh walaupun belum profesor, saya itu kadang-kadang dipanggil Mas Prof, provokator, merovokatori anak-anak agar dia menemukan talentanya, benar-benar menemukan minatnya, benar-benar menemukan bakatnya, agar nanti ketika dia masuk ke dalam realitas sosial yang dia tuju, dia tidak nanggung, dia benar-benar tahu konsekuensi apa yang dia pilih, dia benar-benar tahu dan memang benar cinta dan senang kehidupan yang dia pilih. Ini sesuatu yang kelihatan sederhana tapi selalu kami kerjakan. Maka tahun ini saya juga mendatangkan jauh-jauh dari Yogyakarta, alumni UI juga, ada psikolog. Jadi ini Bu Aini juga psikolog, Ustazah Lia psikolog, ada Bu Diana juga psikolog di sini. Kami tambah satu lagi psikolog untuk khusus penyaringan anak-anak di bidang minat dan bakatnya masing-masing. Jadi jangan sampai anak-anak ke depan itu dia kuliah 4 tahun di jurusan yang dia tidak suka. Kemudian begitu lulus dia tidak mendalami sesuatu yang dia kerjakan atau belajar selama 4 tahun di perkuliahan. Jangan sampai gagal seperti generasi-generasi saya Bapak Ibu sekalian. Generasi saya, banyak dari generasi saya, teman kuliah saya itu dia kuliah berdasarkan paksaan orang tuanya. Kuliah di PAI, kuliah di tarbiyah, tapi tidak punya passion di tarbiyah. Begitu lulus malah jadi supir Grab. Begitu lulus dia jadi pegawai bank yang tidak pernah link and match dengan sesuatu yang dia geluti bertahun-tahun di perkuliahan. Ini kami beranggapan bahwa hulunya adalah di SMA. Ketika dia di SMA, pendampingannya benar, ada konsultan yang benar, konselingnya benar, dia akan menemukan kehidupan atau peran kelak nanti di kemudian hari juga dalam keadaan yang benar. Kalau dia milih IT, dia hidup di dalam IT. Kalau dia milih karir sebagai kiai, sebagai ustadz, dia benar-benar konsekuen sebagai ustadz. Kenapa konsekuen dari ustadz?
karena bayarannya sedikit. Nah, itu kalau dia konsekuen, aman, insya Allah aman. Kalau dia konsekuen dengan yang dia lakukan, dia aman. Ini kami mohon doa restu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kami terus bisa mendampingi anak, menemani proses tumbuh kembangnya anak-anak kita di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk anak kelas 12, selamat masuk ke dalam realitas kehidupan, dan kami berpesan, ini pesan-pesan yang juga dipesankan oleh guru-guru kita di SMA Terpadu Baitul Hikmah, pengasuh kita, ahsanuhum khuluqa. Dimanapun kalian berada, berakhlaklah yang baik, berakhlaklah seperti akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling akhir, sekali lagi kami mengundang anak-anak kelas 9 yang sekarang di wisuda, selamat datang di SMA Terpadu Baitul Hikmah. Sekolahnya anak-anak yang kreatif, sekolahnya anak-anak yang inovatif, sekolahnya anak-anak yang terus optimis menatap masa depan, sehingga dalam kehidupannya selalu bisa melangit dengan prestasi dan membumi dengan kontribusi. Khairul kalam, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kiai Hamdan Rasyid dan Punyai Haji Uswatun Hasanah, Kepala Sekolah SMP, SMA, Ustadzah Nova, Ustadzah Farda, para ustadz, para guru-guru, para adik-adik yang barusan tadi di wisuda, dan tentu saja para orang tua yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini berkenan hadir di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Ini karena mengingat waktunya sudah cukup siang, jadi mungkin juga tidak banyak saja yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami atas nama yayasan mengucapkan selamat atas lulusnya adik-adik semua, baik yang kelas 9 maupun kelas 12. Semoga Anda semua yang sudah 3 tahun belajar atau 6 tahun belajar di sini mendapatkan barokahnya ilmu dari Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Kami meyakini bahwa ilmu itu bisa dicari, tapi yang namanya barokah itu hanya bisa didapatkan dengan khidmah. Dan disitulah proses 24 jam berjalan di Pondok Pesantren ini, sehingga diharapkan adik-adik yang lulus mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Yang selanjutnya, kami atas nama yayasan tentu mencoba melakukan sekian inovasi. Tadi Ustadz Farda sudah cerita, dan insya Allah mungkin per tahun 2023 ini, untuk tahun ajaran 2023-2024, nanti kami akan rekomendasikan untuk SMP maupun SMA Baitul Hikmah menggunakan pendekatan kurikulum merdeka yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu untuk memfasilitasi apa yang tadi dikatakan oleh Ustadz Farda, proses inovasi yang berkembang, kemudian kreativitas yang dilahirkan, didukung dengan ekosistem belajar mengajar yang kemudian memadai. Jadi pada prinsipnya kami atas nama yayasan mencoba menghadirkan semua saja yang memungkinkan proses-proses untuk adik-adik bisa belajar ini bisa berlangsung dengan baik. Dan tentu kami berharap terus-menerus masukan, kritik, saran gitu ya dari para orang tua selama proses adik-adik belajar di sini. Karena jujur saja namanya di pondok itu banyak orang bilang penjara suci. Jadi anak-anak nggak terlalu bisa keluar, anak-anak nggak terlalu bisa bermain kayak teman-temannya. Tapi yakinlah dalam proses yang dididik secara 24 jam itu, rasakan perbedaannya, terutama persoalan ilmu-ilmu keagamaan dengan mungkin
teman-teman yang lain yang selama ini hanya belajar di sekolah-sekolah sebagaimana biasa, ya karena itulah keunggulan dari pondok pesantren. Dan semoga dalam situasi yang hari ini, situasi yang sudah luar biasa kayak begini, apa yang dilakukan adik-adik kita 24 jam di pondok pesantren itu betul-betul mampu menjadi benteng. Saya juga sebagai orang tua, Bapak Ibu juga sebagai orang tua, kadang miris kalau lihat pergaulan anak-anak di luar seperti itu, dan kami merasa bahwa pondok pesantren adalah instrumen belajar yang paling tepat untuk membentuk karakter, moral, dan memberikan ilmu kepada adik-adik kita semua. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah santri-santri Baitul Hikmah yang nanti lulus, ya, yang nanti lulus kelas 12, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Farda akan mungkin melanjutkan ke SMA, terutama di pondok pesantren Baitul Hikmah, tolong dicatat ikatan Anda dengan Baitul Hikmah itu tidak selesai pada saat Anda lulus hari ini atau mungkin Anda akan belajar. Ikatan Anda tidak berhenti di sini setelah proses tasyakur wada ini, karena yang namanya santri itu ikatannya fiddin wal akhirah. Jadi nanti kalau Mbah Hamdan punya Ius masuk surga, itu pasti akan manggil santri-santrinya untuk masuk surga semua. Nanti kalau gurunya Mbah Hamdan yang sudah wafat di Lirboyo, di Ploso, duluan sowan Kanjeng Nabi, pasti akan manggil Mbah Hamdan juga. Nanti Mbah Hamdan kalau sowan Kanjeng Nabi insya Allah nanti juga akan manggil santri-santrinya semua. Oleh karena itu, setelah Anda lulus, setelah Anda berproses, tolong jaga silaturahmi, jaga ukhuwah, terus doakan guru-guru Anda, terutama guru-guru yang mengajarkan Anda syariat di titik yang paling awal. Terutama kelas 1 SMP itu biasanya, yang masih belajar pakai sarung, kemudian masih ada yang ngompol, terus kemudian kadang-kadang berantem sama temennya yang kelas 7 dulu. Anda yang kelas 7, tolong diingat siapa yang mengajarkan Anda pertama kali bersuci, yang mengajarkan Anda kemudian mandi junub, yang mengajarkan Anda kemudian bisa wudhu dengan benar, yang mengajarkan Anda sholat jamaah 5 waktu sehari dengan semua doa-doanya, sampai nanti Anda lulus, Anda kuliah, nanti Anda berproses. Jangan lupakan jasa mereka semua, karena insya Allah ilmu yang manfaat nanti dihadirkan dari proses-proses yang semacam itu. Jadi insya Allah ikatan santri Baitul Hikmah tidak hanya setelah Anda lulus, tapi nanti Anda akan berproses, Anda akan bekerja, ada kuliah, nanti kemudian juga akan sekian aktivitas yang lain. Ikatan itu akan nyambung terus insya Allah ila yaumil akhir. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar banjil. Innallaha yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qauman idza raja'u ilaihim yahdharun. Hadratul muhtaramin, para ulama, para zu'ama, hadir tadi Pak Lurah, Pak RW, Pak RT,
dari Baitul Malik ya, dan juga hadir-hadirat yang lain, Bapak Ibu-ibu, para wali santri, para anakku sekalian, tamatan khususnya tamatan SMP dan SMA Baitul Hikmah tahun 2023 ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bermuajahah bersilaturahim dalam rangka at-tasyukur wada. Apa tasyukur itu? Tasyukur adalah sarful abdi lima yadahullah. Tasyukur adalah melaksanakan apa yang diperintah Allah. Tasyukur. Kalau Allah perintahkan kita beramal yang baik, itulah yang kita lakukan. Itu tasyukur. Kalau Allah perintahkan kita beramal yang soleh, itulah yang kita perintahkan. Yang Allah laksanakan, yang Allah perintahkan pada kita untuk kita laksanakan. Oleh karena itu, pada hari ini kita tasyukur adalah sarful abdi lima yardhullah. Melaksanakannya seorang hamba manusia terhadap apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah ridhoi. Maka itulah pentingnya kita tasyukur kepada Subhanahu wa taala. Wal wada artinya adalah pamitan. Pamitan untuk yang SMA. SMP insya Allah masih di sini ya. Iya. Insya Allah masih di sini SMP ya. Untuk SMA silakan meninggalkan ini dengan segala kenangannya yang baik. Untuk SMP silakan lanjutkan untuk melanjutkan di SMA Baitul Hikmah. Tentu kita berharap bahwa dengan at-tasyukur wada itu kita mendapatkan sesuatu yang positif. Positif itu apa? Sesuatu yang manfaat untuk kita renungkan. Pertama, bahwa kita sebagai santri hendaklah selalu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kalian sudah mendapatkan ilmu dari Pondok Pesantren Baitul Hikmah ini, apakah ilmu syariah, ilmu akidah, ilmu tasawuf, atau ilmu yang lain, wajib kalian amalkan. Ya, sekecil apapun harus kita amalkan. Karena apa? Mengamalkan itulah yang penting. Man amila bima alima warathullah ilma walam ya'lam, kata Rasulullah. Man amila bima alima warathullah ilma walam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah diketahui, Allah mewariskan padanya ilmu yang belum diketahui. Jadi kalau kalian baru belajar sampai aja misalnya bab sholat, Anda amalkan sesuai dengan petunjuk sampai aja, insya Allah nanti Allah berikan ilmu yang lain yang kalian belum ketahui. Itulah ilmu laduni. Maka pesan itu adalah mengharapkan ilmu laduni Allah Subhanahu wa taala. Wa fil laduni qalla wa fi. Itu adalah taufiah ya, di mana kita mengharapkan ilmu laduni. Bahwa ilmu laduni itu adalah ilmu yang kita amalkan setelah kita mengetahuinya. Maka sekali lagi saya tekankan, hendaklah kita amalkan ilmu yang telah kita ketahui. Yang diajar para guru kita, bab Thaharah, babul miyah, ya, bab air. Ya, apa yang saya ajarkan di Baitul Hikmah ini, maksud buku maram, maksud ibadah dan seterusnya itu, hendaklah kita amalkan dengan baik. Yang kedua, setelah mengamalkan ilmu, ya, maka terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan ilmu yang ada itu untuk kepentingan agama kita. Bagaimana kita menjadikan ilmu-ilmu yang telah kita belajar itu untuk kepentingan agama. Agama itu apa? Agama adalah wad'un ilahiyun sayyidul salimah ila syaitan. Ketentuan Allah untuk kita amalkan agar menjadikan kita as-sa'adah fid darain, meraih kebahagiaan hidup di akhirat. Itulah agama yang kita anut dalam Islam. Maka hendaklah kita memahami setelah kita mengamalkan ilmu itu, kita mengharapkan dapat ilmu yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan berkah hidup dunia akhirat. Ya. Apalagi tadi disampaikan dalam Al-Qur'an yang telah kita baca tadi, wa ma kanal mu'minul yanfiru kafah. Hendaklah umat Islam itu, orang beriman itu tidak semuanya pergi perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifatun tafaqahu fiddin. Hendaklah ada sekelompok kecil umat
taifah ya, yang secara khusus belajar agama. Maka kalian adalah kelompok kecil, kelompok elit yang Allah tentukan sebagai pembelajar agama Islam. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Setelah kalian mendapat ilmu di pondok pesantren ini, tugas kalian adalah untuk inzar, memberikan peringatan kepada umat agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita di pondok pesantren ini adalah agar kalian mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya, kemudian setelah itu manfaatkanlah untuk memberikan inzar kepada masyarakat agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka itu adalah nas sharih tentang pentingnya kita mempelajari ilmu agama untuk kita amalkan di masyarakat. Maka saya merasa berbahagia kalau Anda nanti setelah tamat dari sini kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi yang lain, maka setelah pulang menjadi para dai, para mubaligh, para kiai, para ulama. Itulah harapan kami. Tentu tidak semua harus jadi kiai. Ada juga pengusaha, ya. Mudah-mudahan ada pengusaha, amin. Ada jadi pejabat, ada jadi birokrat, ya. Silakan berkarya di mana saja. Yang penting adalah ilmu agama harus mewarnai hidup kita. Kita boleh menjadi pejabat yang muslim, yang taat pada Allah, yang taat pada Rasulullah. Kita boleh menjadi camat, menjadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden sekalipun, yang penting taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami harapkan. Maka dari setelah akan wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, kita akan menjadi orang-orang yang menjadi mubaligh, penyampai ajaran Allah Subhanahu wa taala agar umat menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi fokus kita. Oleh karena itu, setelah kita mempelajari ilmu agama di pondok ini, hendaklah kita bersiap-siap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang lain. Silakan belajar ilmu agama, ya, belajar ilmu umum, ilmu apa yang kita pelajari. Yang penting adalah untuk inzar, untuk beri peringatan pada umat agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang penting bagi kita semua. Bagaimana kita menjadi dai dan mubaligh. Dai mubaligh itu secara umum, tidak harus menjadi dai dan mubaligh khusus, tapi apapun profesi kita menjadi dai dan mubaligh. Ya, Anda menjadi pejabat, silakan pejabat yang soleh, yang mengajarkan ilmu agama pada masyarakatnya. Menjadi pedagang, silakan jadi pedagang yang jujur, ya, at-tajirus shaduq. Menjadi ulama, apalagi menjadi ustadz, ya, silakan menjadi apapun kita, yang penting adalah menjadi dai. Dai tidak harus profesi khusus, tapi boleh jadi kita menjadi pejabat sekaligus menjadi dai, kita menjadi birokrat sekaligus menjadi dai, ya, itu yang diharapkan. Kemudian setelah itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan ajaran Islam dengan baik. Walaupun kita menjadi birokrat, bukan berarti kita tinggalkan ilmu agama, bukan. Tetap menjadi birokrat yang beriman, menjadi birokrat yang menjalankan agama dengan baik. Kalau kita menjadi seorang profesional, silakan, tapi hendaklah ada jiwa agama di situ. Ada ruhuddin, jiwa agama dalam diri kita. Ya. Kita menjadi ibu nyai, menjadi mubalighah, harus terlalu berpegang pada agama. Menjadi ustadzah harus berpegang pada agama. Jadi apa profesi kita, yang penting adalah ruhuddin, jiwa agama ada dalam diri kita. Kemudian inti dari agama adalah akhlak al-karimah.
Dimanapun kita berada, junjung tinggilah akhlak al-karimah. Ya. Wa innaman nasu hadisun ba'dahu hadisan hasan liman wa'a. Manusia menjadi pembicaraan generasi sesudahnya adalah jadilah engkau orang yang selalu dibicarakan kebaikannya, jangan keburukannya, ya. Maka itu pentingnya kita berakhlak yang mulia. Ya. Kemudian penyair juga mengatakan bahwa akhlak al-karimah itu sangat mempengaruhi dalam pribadi manusia. Manusia dimanapun saja berada akan menjadi perhatian orang lain kalau dia berakhlak yang mulia. Apapun yang terjadi dalam diri kita harus berakhlak yang mulia. Bagaimana cara bicara yang baik, qaulun ma'ruf harus tawatibu adza. Ucapan yang baik itu adalah lebih baik daripada sedekah yang diikuti yang menyakiti orang lain. Ya. Itu pentingnya akhlak yang mulia, pembicaraan yang baik. Berakhlak yang mulia, perilaku kita yang baik, yang jujur. Ya. Jadilah manusia yang jujur di mana kita berada. Wa in akhlaqukum baqiyat fa idzabu dhahabat akhlaqukum dhahabu. Manusia dimanapun saja berada itu sangat diperhatikan akhlaknya. Ekstensi manusia terhadap akhlaknya. Akhlak yang paling menentukan. Maka Rasul mengatakan, inna bu'istu liutammima akhlak. Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak kalian. Jadi inti ajaran kita akhlak. Akhlak yang menentukan penilaian manusia pada diri kita. Walaupun kita seorang kiai, kalau punya akhlak hancur kita. Kalian seorang ustadz gak punya akhlak, hancur ustadznya. Pedagang gak punya akhlak dan jadi penipu. Akhlak yang paling menentukan. Itulah makanya penting berakhlak dalam diri kita. Wa innamal akhlaqu baqiyat fa innahu dhahabu. Ekstensi manusia tetap berakhlaknya. Jika manusia sudah tidak ada akhlak, maka hancurlah dirinya. Jadi itulah pentingnya akhlak dalam diri kita. Maka ajaran Islam yang paling pokok adalah akhlakul karimah. Bagaimana kita berakhlak, cara kita berekspresi diri, bagaimana kita tidak israf dalam membelanjakan harta benda. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu karena beda taqwama. Ketika kita membelanjakan harta benda, itu cermin orang yang akhlakul karimah adalah lam yusrifu, tidak terlalu israf berlebih-lebihan. Mentang-mentang punya duit banyak kemudian uangnya untuk apa saja, untuk belanja apa saja, itu bukan seperti itu. Walau itu juga terlalu ngirit. Wakana pada kuama, yang ada adalah pertengahan antara ngirit dan boros. Itulah akhlak dalam membelanjakan harta benda. Jadi begitu dalamnya akhlak al-karimah, sampai seluruh aspek itu adalah akhlakul karimah itu. Santri akan dihargai orang lain kalau berakhlak yang mulia. Kita sebagai alumni pondok pesantren akan bermanfaat ilmu kita kalau akhlak yang mulia. Begitu akhlak kita jatuh, naudzubillah min dzalik, melakukan pelecehan seksual misalnya, ya, melanggar aturan-aturan agama yang lain misalnya, hancurlah kita. Maka pesan saya adalah tolong junjung akhlak yang mulia. Citra diri sebagai santri, tunjukkan bahwa kita adalah santri yang selalu menjunjung akhlak yang mulia. Bukan sembarang santri, tapi santri yang betul-betul unggul akhlak mulianya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita selalu menunjukkan sebagai orang ahli agama. Artinya apa? Dimanapun kita berada, hendaklah selalu menjunjung tinggi ajaran agama Islam dengan baik.
Selain akhlak tadi, sholat kita jangan sampai tinggalkan. Jangan sampai nanti mentang-mentang belajar filsafat kemudian sholat jadi kendor. Bukan seperti itu. Kadang-kadang ada juga mahasiswa dari filsafat yang kemudian nggak sholat. Nah itu nggak benar. Maka justru dengan adanya ilmu pengetahuan yang bertambah, harus semakin meningkat iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu kita bertambah, maka iman kita harus makin tambah. Akhlak kita makin mulia. Kedekatan kita dengan Allah makin dekat. Ya. Maka Rasul pernah mengatakan, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Man izdada ilman, barang siapa bertambah-tambah ilmunya, wa lam yazdad minallahi hudan, tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, enggak akan dekat dengan Allah, maka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting adalah mengamalkan ilmu yang telah kita kaji, terutama ilmu akhlak tadi ya. Rajin-rajin ibadah, walaupun nanti kalian kuliah dimanapun saja, at-taqarrub ilallah wajib, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita jauh dari Allah, naudzubillah, maka jauh dari agama Islam. Jadi walaupun kalian kuliah di mana saja boleh, mau di kedokteran, mau di komunikasi, mau di perbankan, silakan. Boleh kita kuliah di mana saja. Yang terpenting adalah gunakan kuliah itu sebagai sarana untuk taqarrub ilallah, mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita tetap menghormati para guru. Guru-guru Anda di SD, SMP Baitul Hikmah, SMP Baitul Hikmah adalah orang menghantarkan kita semua ke sukses hidup dunia akhirat. Maka wajib untuk kita hormati. Kalau saya hanya berdiri di pesantren, guru-guru telah mengajar Anda semuanya. Jadi kalian harus menghargai guru. Guru-guru itu menghantarkan kalian sukses. Guru-guru kalianlah yang menghantarkan kalian untuk akhlak yang mulia. Guru kalian berakhidah yang benar. Baik guru agama maupun guru umum sama. Mereka adalah orang-orang yang berjasa pada kita. Sampai Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Ana abdu man allamanillahu harfan wahidan. Insya ba'ani wa insya'a a'taqani." Aku adalah hamba sahaya dari seorang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf saja. Kalau mereka mau silakan jual aku sebagai budak. Kalau mau silakan merdekakan aku. Artinya apa? Sayyidina Ali Karwajah sebagai seorang santri, beliau sangat teguh dalam pendiriannya. Beliau sanggup untuk jadi apa saja oleh gurunya, walaupun itu adalah tidak mungkin dilakukan oleh guru tersebut. Ya. Maka beliau mengatakan, "Ana abdu man allamanillahu harfan wahidan." Aku adalah hamba sahaya, seorang yang mengajarkan aku walaupun satu huruf saja. Jadi tidak ada bekas guru. Ya. Kalian harus selalu menghormati guru Anda, guru SD, guru SMP, guru SMA yang mengajar Anda harus kalian hormati. Sewajarnya aja. Sebagai seorang santri menghormati guru. Jangan sampai melupakan jasa para guru. Itulah yang terpenting dalam hidup ini. Bagaimana kita tawakal ala Allah. Kita selalu berserah diri kepada Subhanahu wa taala agar itu berkah ya. Jadi tadi saya harapkan kalian selalu melaksanakan perintah Allah menjalankan larangannya. Amalkan ilmu yang telah kita kaji dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian insya Allah dari situ berkah hidup kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir tadi, hormati para guru yang telah mengajar kita. Mereka lah yang mengajar kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengajar kita
untuk mengenal Rasulullah, menganggap Islam dan seterusnya. Mari kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mudah-mudahan bermanfaat dan mengantarkan kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala qawli sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi 'ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ainin la tanqadi'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jinan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wajtinabah. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wad-dhair. Allahumma ij'alna min ibadikal mu'minin waj'alna min ibadikal salihin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna ulama ilhamdana mukhlisin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan qalban khashi'a. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.